dan Ethereum 2.0 itu 100.000 TPS. Dan kalian bisa melihat Redix itu 1,4 juta TPS. Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Crypto Free Signal, karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya sepeser pun. Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan melakukan update mengenai salah satu blockchain yang pernah kita review sebelumnya, yaitu blockchain Redix. Dan ini beberapa waktu yang lalu sempat trending ya di platform yang namanya CoinGecko, karena baru saja berhasil update milestone-nya ke tahap Alexandria. Dan BTW, bagi kalian yang belum tahu sama sekali mengenai Redix itu apa, tokenomicsnya gimana, projectnya gimana, dan lain-lain, kalian bisa cek video Duta Kripto yang diupload sekitar 4 bulan yang lalu, judulnya Blockchain Tercepat Pesaing Ethereum, Harga Murah Redix. Nah, di video ini saya itu membahas mengenai Redix secara detail. Nanti link menuju video ini saya taruh linknya di description. Dan di video kali ini ada beberapa update mengenai Redix ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke update-nya, di sini saya ingin jelasin secara singkat mengenai apa itu Redix. Mungkin kalian belum ngerti sama sekali ya. Jadi Redix itu posisinya adalah layer pertama blockchain. Jadi bisa dibilang Redix itu merupakan blockchain yang setara dengan Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, dan juga Avalanche. Jadi dia itu bukan blockchain seperti Polygon ya. Kalau Polygon kan layer kedua. Nah, Redix itu layer pertama. Dan di websitenya kita bisa melihat ya bahwa blockchain Redix itu developernya 10 kali lipat lebih produktif dibandingkan dengan blockchain lainnya, 100 kali lebih aman dibandingkan dengan blockchain lainnya, dan 1000 kali lebih scalable dibandingkan dengan blockchain lainnya seperti blockchain Ethereum, Solana, Polkadot, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang kalau kita baca dari websitenya, blockchain Redix ini merupakan blockchain yang berada di atas blockchain lainnya. Nah, kemudian yang menjadikan Redix ini luar biasa adalah tim di balik pengembangan Redix yang merupakan orang-orang yang memiliki background dari perusahaan-perusahaan besar. Di sini bisa kita lihat ya, di bagian Redix team, kalian bisa melihat ya, tim di balik pengembangan Redix itu ada dari Microsoft, kemudian Nvidia, IBM, Visa, NEM, Combinator, dan lain-lain. Intinya, tim di balik pengembangan Redix itu merupakan orang-orang yang memiliki background dari perusahaan-perusahaan besar dunia. Dan BTW, Redix itu kalau kita cek di CoinGecko ya, ini berada di posisi yang ke-60. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ya. Yang sebelumnya posisinya ratusan, sekarang sudah masuk ke top 100 CoinGecko. Lebih tepatnya posisi ke-60. So, biar nggak terlalu lama, kita langsung aja menuju updatean Redix yang pertama. Update yang pertama adalah mengenai report dari Redix yang kemarin sempat diupload pada tanggal 10 Desember ya. Di sini bisa kalian cek langsung di mediumnya Redix Indonesia. Nanti linknya saya taruh description, kalian tinggal klik aja. Dan di sini artikelnya panjang banget, jadi saya nggak mungkin baca semua ya. So, di sini saya mencoba untuk menjelaskan poin-poin penting yang perlu kalian ketahui. Poin yang pertama adalah mengenai strategi dan pemasaran yang dilakukan oleh Redix. Jadi, Redix itu selalu mencari channel dan pengguna baru untuk meningkatkan jangkauan pemasaran kami. Dan berdasarkan data statistik website, sejauh ini ada lebih dari 1,2 juta impresi dan lebih dari 30.000 orang mengunjungi situs Redix di lt.com. Jadi secara singkatnya, banyak orang yang itu masuk ke websitenya Redix. Selanjutnya, aktivitas Twitter terus meningkat menjelang peluncuran Alexandria ketika kami akan melakukan kampanye yang jauh lebih besar.
Twitter resmi Reddit telah memiliki lebih dari 6 juta impresi dengan keterlibatan pengguna naik 7% dari periode sebelumnya. Nah, nanti untuk lebih detail mengenai Alexandria saya jelasin di poin selanjutnya ya. Kemudian aktivitas Twitter banyak dipengaruhi oleh peningkatan jumlah influencer Twitter yang mengikuti Reddit. Jadi dari waktu ke waktu, Twitter dari Reddit itu banyak diikuti oleh para influencer. Kemudian tim Reddit telah kembali dengan episode luar biasa yang mencakup debut Skripto. Nah, Skripto merupakan sebuah teknologi yang dibangun oleh Reddit di dalam Alexandria. Nanti akan saya jelasin. Selanjutnya pendiri RDexWorks berdiskusi secara mendalam mengenai banyak aspek teknologi Redix. Jadi karena memang sekarang Redix itu sudah masuk ke tahap Alexandria, artinya akan semakin dekat dengan puncak skalabilitas dari Redix. Kemudian poin report selanjutnya adalah mengenai pengembangan, di mana di sini dijelaskan mengenai teknologi skripto yang ditawarkan oleh Redix dalam tahap Alexandria. Kemudian ada pembaruan JavaScript, wallet, dan Explorer-nya. Lalu beberapa peningkatan signifikan pada wallet seperti kemampuan untuk menyembunyikan token tertentu dan juga pengerjaan awal untuk mengaktifkan sentry node yang akan memberikan node runner opsi untuk menghindari node mereka terhubung langsung dengan dunia luar. Selanjutnya adalah mengenai perkembangan dari Redix, di mana specifically untuk Redix Indonesia itu mendapatkan 577 anggota baru, meningkat 19,1% dibandingkan dengan bulan lalu. Ada 2 video yang mencapai 5,8 ribu tayangan dan 2,4 ribu tayangan. Update yang kedua adalah mengenai Redix yang sekarang dalam tahap Alexandria, di mana di tahap Alexandria ini ada 2 poin penting yang menjadi main update di Redix. Yang pertama adalah Skripto, yang kedua adalah Redix Engine versi yang kedua. Nah, ini bisa kita cek informasi detailnya di blog Redix ya. Nanti linknya juga saya taruh di description karena ini juga keterangannya panjang banget. Jadi saya sampaikan di sini poin pentingnya, di mana di tahap Alexandria ini, developer saat ini dapat menggunakan seperangkat tools kripto di komputer mereka sendiri untuk mulai bereksperimen dengan membangun dan menjalankan DeFi dApps menggunakan skripto. Jadi, di tahap Alexandria, Redix ini memperkenalkan protokol yang disebut sebagai skripto, di mana dengan skripto ini, para developer itu akan terbantu untuk bisa membangun dan menjalankan aplikasi desentral di dalam ekosistemnya Redix. Tapi kalau kita lihat dari segi besaran update-nya, Alexandria itu bisa dibilang sebagai minor update, karena antara Alexandria dengan updatean sebelumnya yaitu Olympia, itu tidak terjadi update yang terlalu signifikan. Dan bahkan di tahap selanjutnya Babylon, jadi kalau kalian cek di websitenya ya, setelah Alexandria itu adalah tahap Babylon. Nah, di Babylon ini akan dikombinasikan antara Olympia dan juga Alexandria. Dan mengenai updatean Redix di Alexandria ini sudah masuk ke berbagai macam media ya, seperti yang ada di Republika, kemudian ada di berita1.com dan juga Sindo News. Jadi intinya di tahap Alexandria disiapkan untuk lebih ke arah pengembangan aplikasi desentral berbasis DeFi. Updatean selanjutnya adalah mengenai wallet Redix yang telah di-upgrade ke versi selanjutnya, yaitu versi 1.2.6. Dan ini bisa kalian download di website wallet.redixdlt.com. Nanti linknya saya taruh description ya. Mungkin kalian tertarik untuk menggunakan wallet Redix, dan ini juga pernah kita review. Jadi kalau kalian tertarik melihat bagaimana sih tampilan dari wallet Redix, kalian bisa cek video yang saya upload 4 bulan lalu. Di sini saya tunjukkan bagaimana tampilan dari wallet Redix. Dan BTW di updatean kali ini ada beberapa update yang dimasukkan ke wallet Redix. Ini bisa kita cek langsung di grup Telegramnya ya. Di mana yang baru di wallet Redix adalah yang pertama, sekarang secara otomatis menampilkan versi baru dan memungkinkan in-app update. Yang kedua, mampu menghubungkan node archive dan juga test network. Yang ketiga, teks pesan di bagian transaksi kini dapat dipilih dan di-copy. Dan yang keempat adalah dapat mengganti akun lebih mudah.
Dan updatean yang terakhir adalah mengenai kecepatan transaksi dari Redix. Mungkin kalian kepo nih, Bang, emang berapa sih TPS yang bisa dikerjakan oleh Redix? Nah, di sini bisa kalian langsung dapetin informasinya di grup Telegram Redix Indonesia ya. Di sini ada semacam tabel yang memperlihatkan perbandingan TPS Redix dengan blockchain lainnya. Ini bisa kita perbesar dulu. Untuk Bitcoin itu 5 TPS, Cardano 257 TPS, Ripple 1500 TPS, Solana 50.000 TPS, dan Ethereum 2.0 itu 100.000 TPS. Dan kalian bisa melihat Redix itu 1,4 juta TPS. Artinya Redix itu bisa menyelesaikan hingga 1.400.000 transaksi hanya dalam waktu 1 detik. Wah, gila banget bro. 1,4 juta transaksi dalam 1 detik. Tapi dalam tanda kutip, 1,4 juta TPS ini akan terjadi ketika Redix telah mencapai tahap Xi'an. Jadi sekarang kan masih dalam tahap Alexandria nih. Nah, kalau sudah masuk tahap Xi'an itu baru mencapai 1,4 juta TPS. Jadi bukan sekarang ya. Mungkin kalian masih bingung, di sini saya tunjukkan tahapan dari blockchain Redix. Ini bisa kita cek di websitenya. Jadi posisi Redix itu sekarang ada di Alexandria. Nah, setelah Alexandria itu masuk ke tahap Babylon. Babylon itu mengkombinasikan antara Olympia dan juga Alexandria. Setelah itu baru masuk dalam tahap Xi'an, di mana di sini yang difokuskan adalah pada tahap skalabilitasnya, yang berdasarkan informasi di grupnya itu bisa mencapai 1,4 juta transaksi dalam 1 detik. Dan kemungkinan tahap Xi'an ini akan terrealisasi pada tahun 2023. Untuk komunitas, kalian bisa join di grup Telegramnya. Dan ini ada yang versi global, ada yang versi Indonesia ya. Kalau yang versi global ini sudah ada 18.378 members. Sedangkan yang versi Indonesia ini 2.618 members. So, saya sarankan kalian untuk join grup Telegramnya ya. Supaya kalian itu bisa tahu upgrade perkembangan dari project blockchain Redix. Dan juga kalian bisa join ke channel Telegram Redix Indonesia. Nanti link menuju grup Telegram dan juga channel Telegram Redix Indonesia saya taruh linknya di description. Dan untuk kalian yang tertarik invest di Redix ini, kalian bisa beli di berbagai macam centralized exchange ya. Karena Redix sudah rilis di banyak sekali CEX. Tapi sebelumnya pastikan do your own research. Lakukan riset mandiri sendiri sebelum memutuskan untuk invest di koin atau token apapun. Jika kalian merasa bahwa prospek dari Redix ini bagus ke depannya, silahkan invest. Tapi kalau kalian merasa bahwa prospeknya nggak bagus, ya nggak perlu invest. So it's totally up to you. Yang penting lakukan riset mandiri dan tetap gunakan uang dingin. Oke? Dan di sini kita bisa melihat ya bahwa Redix itu sudah listing di berbagai macam exchange. Yang pertama ada Bitfinex, kemudian ada KuCoin, ada Get.io, Ascendex, MEXC, Zerion, dan juga Ho. Dan saran saya, jika kalian tertarik beli Redix, kalian bisa ke KuCoin, Get.io, ataupun di MEXC. Jadi kalian tinggal bikin akunnya terlebih dahulu, kemudian kalian bisa membeli dengan menggunakan Pair USDT. Nanti link pendaftaran menuju MEXC dan juga Get.io saya taruh linknya di description. Silahkan kalian join dulu, kemudian kalian bisa beli token di platform tersebut. Tapi kalau kalian tertarik beli di Decentralized Exchange, kalian bisa beli di Uniswap. Tapi ya kalau kalian pakai Uniswap, artinya nanti kalian bisa kena biaya gas yang termasuk mahal ya, sekitar 15 sampai 25 dolar per transaksi. Jadi saran saya, mending belinya itu di centralized exchange. Bisa di KuCoin, Get.io, ataupun di MEXC. So itu aja updatean mengenai blockchain Redix. Jika kalian ingin tahu lebih detail, kalian bisa langsung aja ke websitenya di redixdlt.com. Dan jangan lupa untuk join grup Telegramnya, minimal yang Indonesia. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.